Halo guys, aku sudah tiba di Brazil dan langsung mau cobain sirkuit Autodromo Ayrton Senna. Doain aku ya. Pemirsa, kabar gembira, tepat hari ini Veda Ega Pratama sudah tiba di Brazil dan hebatnya dia tidak lama istirahat, langsung latihan di sirkuit Autodromo Ayrton Senna yang digunakan untuk ajang GP Brazil. Di sisi lain, pengusaha top Indonesia, Gilang Widya Pratama atau akrab disapa Juragan Wijanji akan beri bonus 500 miliar ke Veda dengan syarat begini. Di sisi lain, pernyataan sombong malah muncul dari Alvaro Carpe, rival Veda Ega di Moto3, bikin publik marah. Benarkah demikian? Aroma rivalitas semakin memanas. Begini pernyataan cerdas Veda Ega Pratama usai resmi tiba di Brazil hari ini jelang gelaran Moto3 seri GP Brazil 2026. Sampai bikin pengusaha besar Gilang Widya janjikan bonus 500 miliar rupiah jika Veda raih posisi ini. Tapi anehnya, justru pernyataan sombong muncul dari rival Veda Ega di Moto3, yaitu Alvaro Carpe. Wah, benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sports Story Indonesia. Yuk buat kamu yang ngaku pecinta olahraga Indonesia, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih ya guys. Dilansir dari situs web fiksi Garuda, tepat hari ini, setelah menempuh perjalanan panjang dari Thailand, pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, akhirnya tiba di Brazil untuk melanjutkan perjuangannya di ajang Moto3 2026. Tiba di tanah Samba ini, Veda tampak sangat lega dan antusias. Menurutnya, cuaca di Brazil sangat mendukung untuk persiapan balapan dan langsung menggelar sesi latihan di sirkuit setempat. Namun, meskipun berada di luar negeri, ada satu hal yang tak bisa ia tinggalkan, sambal kecap khas Gunung Kidul. Alhamdulillah, akhirnya saya tiba dengan selamat di Brazil. Cuaca di sini sangat bagus, mendukung banget untuk latihan. Tadi langsung latihan di sirkuit, dan saya merasa semakin siap untuk menghadapi balapan. Sirkuitnya seru dan berbeda, jadi saya harus benar-benar menyesuaikan diri, ujar Veda saat diwawancarai usai latihan. Veda juga tak lupa berbagi cerita tentang pengalamannya menikmati kuliner lokal Brazil yang terkenal dengan cita rasa khasnya. Ia mengaku senang mencoba makanan baru di sana, mulai dari hidangan berbahan dasar daging hingga aneka hidangan manis yang menjadi favorit warga Brazil. Makanan di sini enak banget. Saya sudah coba beberapa hidangan lokal dan rasanya luar biasa. Tapi meskipun di luar negeri, saya tetap bawa sambal kecap dari Gunung Kidul. Itu sudah jadi makanan wajib saya, biar ada rasa rumah di sini, tambahnya sambil tersenyum. Keberadaan sambal kecap khas Gunung Kidul yang dibawanya menjadi bukti bahwa meskipun Veda kini berada di negara yang jauh dari rumah, ia tetap ingin membawa sedikit rasa Indonesia dalam setiap perjalanan balapannya. Setiap kali merasa rindu rumah, sambal kecap itu sudah seperti pengobat rasa kangen. Rasanya jadi lebih nikmat dan saya bisa fokus lebih baik di balapan, ungkap Veda. Tak hanya tentang latihan dan kuliner, Veda juga menyoroti tentang suasana di Brazil yang sangat ramah dan mendukung para atlet internasional. Orang-orang di sini sangat baik dan saya merasa diterima dengan hangat. Ini membuat saya semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik di GP Brazil, katanya. Dengan suasana hati yang cerah dan persiapan matang, Veda Ega Pratama pun siap menghadapi tantangan besar di Moto3 Brazil. Ia mengharapkan pengalaman di Brazil bisa menjadi modal berharga untuk kariernya di dunia balap internasional, sekaligus membawa kebanggaan bagi Indonesia. Semoga semuanya lancar dan saya bisa memberikan hasil terbaik di GP Brazil. Terima kasih untuk dukungan semua pihak. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membawa Indonesia lebih dikenal di dunia balap, tutup Veda dengan semangat. Dengan persiapan yang matang dan semangat yang tak pernah padam, perjalanan Veda Ega Pratama di Moto3 2026 baru saja dimulai, dan semua orang berharap ia akan terus melaju menuju kesuksesan. Sementara itu, di sisi lain, pengusaha besar Indonesia Gilang Widya Pramana, yang lebih dikenal dengan julukan Juragan 99, kembali mencuri perhatian publik dengan pernyataan mengejutkan dan penuh semangat.
Pria yang memimpin J99 Corp, sebuah grup bisnis besar yang mencakup berbagai sektor, mulai dari kecantikan, properti, hingga transportasi ini, dalam sebuah wawancara eksklusif, Gilang Widya Pratama dengan tegas menyatakan bahwa jika Veda Ega Pratama mampu finish di posisi 3 besar pada ajang GP Brasil 2026, ia akan memberikan bonus sebesar 500 miliar rupiah, sebuah angka yang sangat fantastis dan mencerminkan betapa seriusnya Gilang memberikan dukungan kepada atlet muda Indonesia tersebut. Veda Ega Pratama adalah anak muda berbakat yang membawa nama Indonesia di pentas dunia. Saya melihat potensi besar dalam dirinya dan saya sangat mendukung setiap langkah yang ia ambil. Jika Veda berhasil masuk 3 besar di GP Brasil nanti, saya akan memberikan bonus sebesar 500 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi dan dukungan saya terhadap perjuangannya, ujar Gilang dengan penuh keyakinan. Pernyataan tersebut tentu saja mengejutkan banyak pihak, mengingat angka yang fantastis dan komitmen yang ditunjukkan oleh Gilang untuk memberikan dukungan langsung kepada seorang atlet. Namun bagi Gilang, dukungan semacam ini adalah bagian dari visi besar untuk memajukan olahraga dan talenta Indonesia di dunia internasional. Veda berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia, dan kami sebagai bangsa harus memberikan apresiasi yang setimpal. Ini adalah bentuk dukungan nyata dari saya untuk mendorong prestasi atlet Indonesia lebih jauh lagi. Lanjutnya, salah satu alasan Gilang memberikan dukungan besar kepada Veda Ega Pratama adalah rasa cintanya terhadap Indonesia dan semangat untuk mendorong anak-anak muda tanah air meraih prestasi di dunia internasional. Saya melihat Veda sebagai sosok yang punya mental juara dan saya yakin dia bisa menjadi kebanggaan Indonesia. Melihat perjuangannya di Moto3, saya merasa perlu memberi dukungan ekstra agar dia bisa fokus dan mencapai hasil terbaik, ungkap Gilang. Menurut Gilang, dukungan terhadap atlet muda seperti Veda sangat penting karena mereka adalah investasi masa depan bagi bangsa. Anak-anak muda seperti Veda membawa harapan bagi Indonesia untuk dikenal di dunia internasional, tidak hanya dalam bidang olahraga, tetapi juga dalam hal karakter dan integritas. Jadi sudah saatnya kita memberikan perhatian dan apresiasi kepada mereka, tambah Gilang. Gilang juga memberi pesan khusus kepada Veda Ega Pratama untuk tetap fokus dan terus berusaha keras. Veda, kamu adalah harapan besar Indonesia. Tetaplah fokus, jangan mudah puas dengan apa yang sudah dicapai, dan teruslah berjuang untuk meraih lebih banyak prestasi. Kami semua mendukungmu, dan semoga dengan bonus yang saya janjikan nanti, kamu bisa semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik, kata Gilang dengan penuh semangat. Ia juga mengingatkan bahwa setiap pencapaian besar membutuhkan pengorbanan, kerja keras, dan ketekunan yang luar biasa. Tidak ada yang instan, setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawa kamu lebih dekat pada impian besar. Jadi terus berjuang dan semoga sukses di GP Brasil nanti, pesan Gilang. Sementara itu, di sisi lain, menjelang seri kedua Moto3 2026 yang akan digelar di sirkuit Brasil pada 20-22 Maret, persaingan di kelas balap motor tersebut semakin panas. Salah satu rival yang mencuri perhatian adalah pembalap asal Spanyol, Álvaro Carpe, yang belakangan ini dikenal sebagai salah satu pesaing terkuat di ajang Moto3. Dalam wawancara eksklusif jelang balapan di Brasil, Carpe tidak segan-segan melontarkan pernyataan yang meremehkan rekan-rekannya, terutama Veda Ega Pratama, pembalap asal Indonesia yang baru saja menorehkan debut mengesankan di ajang ini. Ketika ditanya tentang persaingannya dengan pembalap-pembalap muda lainnya, termasuk Veda Ega Pratama, Álvaro Carpe dengan nada sinis mengatakan, "Veda adalah pemula, dia masih banyak belajar. Saya tidak melihatnya sebagai ancaman serius di GP Brasil. Posisi kelima di Thailand bukanlah hasil yang luar biasa. Itu hanya kebetulan saja. Moto3 ini bukan tempat untuk pembalap pemula seperti dia. Jika dia ingin bersaing dengan kami, dia harus banyak belajar lebih keras." Carpe yang dikenal dengan sikap percaya dirinya yang tinggi, melanjutkan pernyataannya dengan meremehkan kemampuan Veda di ajang internasional. "Saya tahu Veda punya potensi, tapi dia harus menunjukkan lebih dari sekedar hasil sekali di balapan pertama. Di Moto3, setiap pembalap punya pengalaman dan keterampilan yang jauh lebih tajam. Veda hanya beruntung bisa berada di posisi kelima kemarin," ujar Carpe dengan nada merendahkan. Tidak hanya itu, Carpe juga memberikan komentar negatif tentang persaingannya dengan pembalap-pembalap dari Asia, termasuk Veda.
Lihat saja siapa yang benar-benar siap di sirkuit Brasil nanti. Saya tidak khawatir dengan Veda atau pembalap muda lainnya. Kami yang sudah berpengalaman tahu apa yang harus dilakukan. Tambah Carpe yang pada balapan sebelumnya berhasil finish di posisi keempat, sedikit lebih baik dari Veda. Meskipun Alvaro Carpe dan beberapa rival lainnya meremehkan kemampuannya, Veda Ega Pratama tetap menunjukkan sikap tenang dan tidak terpengaruh. Dalam wawancara sebelumnya, Veda menyatakan bahwa ia justru merasa termotivasi dengan komentar-komentar negatif tersebut. Saya tidak terlalu memikirkan apa yang mereka katakan. Setiap pembalap punya cara pandangnya sendiri dan itu adalah hak mereka. Saya akan tetap fokus pada balapan saya, berusaha menjadi lebih baik dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Semua ini bukan tentang siapa yang meremehkan saya, tetapi tentang bagaimana saya bisa terus berkembang dan mencapai tujuan saya, ujar Veda dengan penuh keyakinan. Meski meraih posisi kelima di Thailand, Veda menunjukkan bahwa ia tidak hanya bergantung pada keberuntungan. Keberhasilannya bisa finish di posisi tersebut menunjukkan kerja keras dan strategi yang matang dalam menghadapi lawan-lawannya yang lebih berpengalaman. Ia tidak menganggap hasil tersebut sebagai sesuatu yang kebetulan, melainkan sebagai fondasi untuk meraih hasil lebih baik di balapan selanjutnya. Moto3 GP Brasil di sirkuit Brasil merupakan tantangan baru bagi seluruh pembalap, termasuk Veda Ega Pratama. Sirkuit yang berbeda dengan yang ada di Thailand dan karakter balapan yang juga pasti akan menuntut adaptasi cepat dari para pembalap. Alvaro Carpe dan pembalap-pembalap lainnya yang telah berpengalaman mungkin merasa percaya diri, tetapi di dunia balap, segalanya bisa berubah dalam sekejap. Kecepatan dan ketajaman dalam beradaptasi menjadi kunci untuk meraih hasil terbaik. Veda, meskipun masih terbilang baru di level dunia, memiliki semangat yang tak mudah padam. Ia tahu betul bahwa ia harus tetap fokus dan bekerja keras, apalagi setelah meraih hasil yang cukup mengesankan pada balapan pertama di Thailand. Veda juga mengungkapkan bahwa ia akan memanfaatkan pengalaman yang didapatkan di Thailand untuk meningkatkan performanya di GP Brasil. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Bek Timnas Indonesia Kevin Dix mengirim sinyal positif kepada pelatih anyar skuad Garuda, John Hartman, jelang FIFA Series 2026. Performa Dix bersama Borussia Mönchengladbach tengah menanjak. Teranyar, ia tampil sebagai starter di posisi bek tengah saat Gladbach menjamu Union Berlin pada pekan ke-24 Bundesliga 2025-2026 di Stadion Im Borussia Park, Sabtu, 28 Februari 2026. Pemain berusia 29 tahun itu menjadi pahlawan kemenangan lewat gol tunggal dari titik penalti pada menit 90+4, memastikan skor 1-0 untuk tuan rumah. Ketajamannya dari titik putih memang sudah menjadi ciri khas Dix musim ini. Tambahan 1 gol tersebut membuat koleksinya di Bundesliga menjadi 4 gol, sejajar dengan winger Jepang milik Frankfurt, Ritsu Doan. Menurut Goalpost Asia, keduanya kini tercatat sebagai pemain Asia tersubur di Bundesliga 2025-2026. Tak hanya produktif, Dix juga berstatus pemain reguler di Gladbach dengan 21 penampilan dan total 1.774 menit bermain sejauh musim ini. Sementara itu, Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Turnamen ini juga diikuti Bulgaria National Football Team, Solomon Islands National Football Team, dan St. Kitts and Nevis National Football Team. Pada 27 Maret 2026, Bulgaria akan menghadapi Kepulauan Solomon pukul 15.00 WIB. Sementara Indonesia menantang St. Kitts dan Nevis pukul 20.00 WIB. Para pemenang akan bertemu di partai final pada 30 Maret 2026 pukul 20.00 WIB. Sedangkan laga perebutan tempat ketiga digelar pukul 15.30 WIB di hari yang sama. FIFA Series ini menjadi panggung debut Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia sejak resmi ditunjuk awal tahun ini. Timnas Indonesia terancam tampil pincang di FIFA Series 2026 yang berlangsung 27-30 Maret 2026. Pelatih John Hartman dipusingkan potensi absennya 7 pilar penting akibat cedera dan sanksi disiplin. 7 nama tersebut adalah Tom Haye, Shane Patinama, Miss Hilgers, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Mauro Zylstra. Zylstra yang membela Persija Jakarta mengalami cedera paha dan absen saat timnya bermain 2-2 melawan Borneo FC Samarinda di Jakarta International Stadium Selasa 3 Maret 2026. Ia diperkirakan menepi beberapa pekan dan hampir pasti melewatkan laga kontra Dewa United pada 15 Maret.
Masalah tak berhenti di situ. Hilgers masih berkutat dengan cedera ACL sejak akhir 2025 saat membela FC Twente di Eredivisie. Marcelino menjalani operasi hamstring pada Desember 2025, disusul Asnawi yang naik meja operasi Januari 2026 karena ACL. Teranyar, Arhan juga harus menjalani operasi akibat cedera meniskus lutut kanan pada Februari 2026 dan diprediksi absen beberapa bulan. Di luar cedera, Haye dan Petinama dipastikan absen karena sanksi FIFA. Keduanya dihukum larangan bermain 4 laga dan denda 5.000 franc Swiss buntut insiden usai kekalahan 0-1 dari Irak pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia 12 Oktober 2025. Akibatnya, mereka tak hanya melewatkan FIFA Series Maret 2026, tetapi juga FIFA Matchday Juni 2026. Pada FIFA Series 2026, Indonesia akan tampil sebagai tuan rumah bersama Bulgaria National Football Team, Solomon Islands National Football Team, dan Saint Kitts and Nevis National Football Team. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Saint Kitts dan Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 27 Maret 2026. Dengan kondisi ini, Hertman harus memutar otak menyusun komposisi terbaik demi menjaga peluang Indonesia tampil maksimal di hadapan publik sendiri. Menjelang FIFA Series 2026 pada 27 sampai 30 Maret, pelatih Timnas Indonesia, John Hertman, berpeluang memberi kesempatan kepada para Wonderkids Super League untuk memperkuat skuad Garuda. Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis National Football Team di laga perdana. Jika menang, Garuda akan menantang pemenang duel Bulgaria National Football Team versus Solomon Islands National Football Team. Berikut 5 talenta muda yang layak dilirik. 1. Doni Tripamungkas. Bek 21 tahun milik Persija Jakarta ini tampil konsisten musim ini dengan 17 laga dan 1 gol. Doni juga sudah merasakan atmosfer timnas senior dan kelompok usia. Bahkan, Hertman sempat memuji performanya saat tampil di SUGBK. 2. Arkan Fikri. Gelandang 21 tahun andalan Arema FC ini sudah mencatat 18 penampilan, 2 gol dan 1 assist musim ini. Pengoleksi 7 caps timnas senior itu bisa jadi opsi segar di lini tengah. 3. Cahya Supriyadi. Kiper utama PSIM Yogyakarta ini tampil solid dengan 21 laga dan 7 clean sheet. Pengalamannya bersama timnas senior membuatnya layak dipertimbangkan sebagai pelapis di bawah Mistar. 4. Kadek Arel. Pilar muda Bali United ini sudah bermain 21 kali musim ini. Ia juga langganan memperkuat timnas Indonesia kelompok usia, bahkan sempat dipercaya menjadi kapten di level U23. 5. Tony Firmansyah. Gelandang 21 tahun milik Persebaya Surabaya ini terus berkembang sejak promosi ke tim senior pada 2023. Musim ini, ia telah tampil 18 kali dan menyumbang 1 assist. Dengan potensi yang dimiliki kelima pemain muda tersebut, Hertman memiliki banyak opsi untuk meramu skuad kompetitif demi mendongkrak peringkat FIFA Indonesia di turnamen nanti. Memasuki Maret 2026, publik masih menantikan pengumuman daftar pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. Hingga kini, PSSI dan pelatih John Hertman memang belum merilis Garuda Calling. Namun, sinyal soal waktu pengumuman akhirnya mulai terlihat. FIFA telah memastikan Indonesia menjadi tuan rumah FIFA Series 2026 yang digelar pada 27 dan 30 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selain Indonesia, turnamen ini diikuti Bulgaria National Football Team (UEFA), Solomon Islands National Football Team (OFC), dan Saint Kitts and Nevis National Football Team (CONCACAF). Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret pukul 20 WIB. Di hari yang sama, Bulgaria bersua Kepulauan Solomon pukul 15.30 WIB. Pemenang kedua laga melaju ke final pada 30 Maret pukul 20 WIB, sementara tim yang kalah memperebutkan posisi ketiga pada pukul 15.30 WIB. Turnamen ini menjadi panggung debut resmi Hertman sejak diperkenalkan sebagai pelatih Garuda pada 13 Januari 2026. Saat ini, Indonesia menempati peringkat 122 FIFA, di bawah Bulgaria 88, namun di atas Kepulauan Solomon 152, dan Saint Kitts and Nevis 154. Di tengah persiapan, 6 pemain dipastikan absen. Tom Haye dan Shane Patinama terkena sanksi, sementara Asnawi Mangkualam, Mace Hilgers, Pratama Arhan, serta Marcelino Ferdinand harus menepi karena cedera. Ketua BTN, Sumarji, memastikan pengumuman skuad akan segera dirilis. Segera diinfo, ujarnya singkat. Namun, ia mengisyaratkan belum ada wajah baru dalam daftar kali ini.
Kini, supporter hanya tinggal menunggu momen resmi Garuda Calling yang akan menjadi langkah awal Hartman membentuk fondasi skuadnya di panggung internasional. Pelatih Borneo FC Samarinda, Fabio Lefundes melontarkan pujian besar kepada Rivaldo Pakpahan usai timnya menahan imbang Persija Jakarta 2-2 pada pekan ke-24 Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium, Selasa, 3 Maret 2026. Hasil tersebut menjaga Borneo FC tetap di posisi ketiga klasemen dengan 50 poin, sekaligus menahan Persija di peringkat kedua dengan 51 poin. Persaingan papan atas pun kian memanas. Lefundes menilai timnya tampil luar biasa secara fisik dan kolektif, khususnya di lini tengah. Sorotan khusus ia berikan kepada Rivaldo Pakpahan, gelandang 23 tahun yang disebutnya sebagai kunci keseimbangan permainan pesut etam. Dia bisa menyeimbangkan sistem bertahan dan menyerang dengan sangat baik. Dia membuat pemain lain tampil maksimal, ujar Lefundes. Bukan tanpa alasan, musim ini, mantan pemain Kalteng Putra itu sudah mencatat 16 penampilan dan menyumbang 2 assist. Meski berstatus U23, Lefundes menegaskan Rivaldo bermain bukan karena regulasi usia, melainkan karena kualitasnya. Bahkan, pelatih asal Brasil itu menyebut Rivaldo sebagai salah satu gelandang bertahan lokal terbaik di liga musim ini dan menilai sang pemain layak dipanggil ke timnas Indonesia. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pelatih Garuda, John Hartman, yang terus memantau Super League. Timnas Indonesia sendiri akan tampil di FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 27 dan 30 Maret. Garuda dijadwalkan menghadapi St. Kitts and Nevis National Football Team, lalu berpotensi bertemu pemenang duel Bulgaria National Football Team kontra Solomon Islands National Football Team. Dengan performa konsisten yang ditunjukkan sejauh ini, nama Rivaldo Pakpahan pun semakin kuat digaungkan sebagai kandidat anyar di lini tengah timnas Indonesia. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke pecinta MotoGP di dunia.